Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi salah satu perkampungan adat, yaitu Kampung Adat Mata Besi. Kampung Adat Mata Besi ini dijuluki sebagai sebuah museum yang hidup. Untuk mengetahuinya, kita akan segera menuju lokasi Kampung Adat Mata Besi. Let's go tim, kita berangkat. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah sampai di pintu gerbang perkampungan adat Desa Mata Besi. Dan kita akan segera mengetahui mengapa Kampung Adat Mata Besi ini disebut sebagai sebuah museum yang hidup. Kita akan mencari tahu jawabannya bersama beberapa pemangku adat yang saat ini sudah menunggu tim obrolan budaya RRI Net. Yuk, let's go! Kampung Adat Mata Besi merupakan salah satu destinasi wisata berbasis budaya yang terdekat di Kabupaten Belu, 2 km jauhnya dari pusat pemerintahan daerah. Suku Mata Besi adalah suatu suku yang memegang peran penting dalam struktur adat kerajaan atau kenaian lidak sepertiga wilayah dari Kabupaten Belu. Bila dianalogikan, suku Mata Besi adalah Perdana Menterinya Kerajaan Lidak di masa itu. Suku Mata Besi sendiri berasal dari kata makta dan besi. Secara harafiah berarti orang yang memotong besi atau sesuatu yang kuat. Yang berarti orang yang bertugas sebagai eksekutor atau hakim atau penengah atau ahli strategi. Sehingga Mata Besi bergelar Makirek Badaen, atau istilah ini diberikan oleh suku tertua, yakni suku Lawalu, yang membuat Mata Besi melekat erat dengan sebuah jabatan penting akan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam tatanan kerajaan lidak seperti juru bicara, hakim, ahli strategi, penengah, ataupun panglima perang. Betapa tersohornya Mata Besi sehingga sering dijuluki dengan istilah lain seperti Manuse Surai, Manulian Manas, atau hakim yang tersohor. Ada 12 Uma Manaran atau rumah adat dalam perkampungan adat Mata Besi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia dengan satu sentuhan Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah berada di Kampung Adat Mata Besi. Ketika kita mengunjungi Kampung Adat Mata Besi ini, tidak terpikirkan oleh kita bahwa kampung ini adalah kampung adat ini merupakan suatu museum yang hidup. Kita akan menggali seperti apa cerita budaya, asal-usul dari Kampung Adat Mata Besi ini, dan juga benda cagar budaya apa saja yang ada di Kampung Adat Mata Besi ini. Kita akan menggali cerita budaya ini bersama
tokoh adat yang saat ini sudah bersama saya. Ada Bapak Hendrikus Meak selaku pemangku adat Matabesi, Bapak Pius Fahik, tokoh budayawan Belu, dan Romo Patrisius Siktus BRPR selaku tokoh agama sekaligus seorang budayawan. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan seperti apa Kampung Adat Matabesi disebut sebagai sebuah museum yang hidup, living museum. Paling awal ini adalah para narasumber yang sudah bersama saya. Saya ingin ke Bapak Hendrikus Meak dulu. Bapak Hendrikus, Bapak sedikit ceritakan terkait dengan Kampung Adat Matabesi ini, sejarahnya, asal-usulnya seperti apa, Bapak Hendrik? Suku Matabesi ini asal usulnya Hosi Bey Naintolu, As Naintolu, Besi Naintolu, Mantolu Bey Mantolu, Oinak Meotolu, Kak Tolu. Ini akla adinarai, lapararai. Tir sejarahnya kan Hosi Lor Saemba, Lor Derba, Tinan Humba, Wain Humba. Foi samaratamai, betaratamai, samaratato, betarato, ne, foi nak harik suku botne ihane. Suku botne iya ohe nak sesekoe. Sesekoe sumeta provau kakua. Nyamahak suku Matabesi. Baik, saya jelaskan sedikit maksud yang tadi disampaikan oleh Bapak Makuan. Suku Matabesi ini berasal dari masa lampau, masa lalu yang dikembalikan kepada 3 tokoh atau 3 orang meo, 3 orang panglima, 3 orang leluhur yang berjalan dari arah matahari terbit sampai di kampung ini yang bernama Sesekoe dengan 3 bukit batu pemalinya, Sumeta, Roofau, Kakua. 3 orang ini jalan di dalam rangka memperluas pengaruhnya sampai di tempat ini dan berkembang menjadi suku Matabesi dengan anak cucu sampai dengan saat ini. Bapak Hendrikus, kalau boleh tahu nih, di wilayah Kampung Adat Matabesi ini, budaya, adat istiadat apa saja yang masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat adat Matabesi? Iya, suku Matabesi ini pertahan toh hilorone halau adatnya, artinya wamben suku Matabesi ini akan no Daka no Bali iya suku Matabesi larane makto ohilorone berikan haluli setiap tahun atau setiap loron ita haluli ne hak ita ha batar fauni damos ita mesti tula ha hare fauni damos ita mesti tula dan ihenia ita umah anesane umane ak ita mesti hadiah hafau ini kan ita halaktuirnya kan sejarah. Baik, Makuan tadi mengatakan bahwa anak cucu yang tinggal di dalam kampung adat ini itulah merupakan pemelihara tradisi, pemelihara upacara dan ekosistem di dalam kampung adat ini. Ada upacara yang berhubungan dengan makanan, misalnya padi, jagung, dan beberapa makanan yang lain yang tidak perlu diupacarakan, tetapi itu dilestarikan. Dan tadi Makuan juga menyinggung tentang ketika rumah adat itu rusak atau karena termakan usia atau karena bencana dan lain-lain, itu perlu dibangun kembali. Siapa yang membangun? Anak cucu. Contohnya tadi seperti yang kita lihat, dengan bahan-bahan alami yang ada di sini kita bisa menemukan itu, mencari dan kemudian membangun kembali rumah adat yang sudah rusak atau dimakan usia itu. Itu yang masih hidup sampai hari ini. Dan upacara-upacara lain tadi Bapak Makuan memang tidak sempat singgung, tetapi saya tahu apa yang dibuat oleh Makuan ini setiap waktu di sini. Maka dia katakan ada upacara tahunan, ada upacara yang bersifat harian atau momentum atau momental. Dalam arti misalnya ada yang mau dapat rezeki
ada yang mau lihat dia punya masa depan, lihat dia punya kehidupan, dia silakan datang bertemu dengan Makoan untuk melakukan upacara itu. Ya. Belum lagi yang berhubungan dengan kelahiran, kematian, dan lain-lain. Ya. Berarti masyarakat adat Matabesi itu masih memegang teguh ya, adat dari leluhur secara turun-temurun hingga sampai dengan saat ini. Makanya dikatakan museum yang hidup. Jadi Matabesi itu siapa yang mempertahankan itu? Ya anak cucu. Anak cucu yang tinggal di dalam kampung ini maupun di sekitar kampung ini atau di tempat yang jauh tapi terhubung dengan kampung ini. Dan yang menyelenggarakan kegiatan itu secara ofisial itu adalah Bapak Henrikus ini sebagai Makoan. Dia akan mendoakan, akan mengupacarakan, melakukan apa yang berhubungan dengan upacara adat. Ya, apapun. Ya. Kalau yang saya baca itu, kalau tidak salah ini ya, Bapak Henrikus, Bapak Pius, dan juga Romo Siktus, ada 12 rumah adat di dalam kampung adat Matabesi ini. Kira-kira ini punya fungsinya masing-masing ataukah memang ini satu kesatuan seperti itu? Iya, suku Bot Matabesi Laran memang suku terkait, artinya Tuan Tan Matabesi suku Sersirua. Tetapi suku Sersinidane dinanguan Matabesi. Tan ema beano waratian. Beano waratian feto mospea mane mospea dari hola feto kawin mengawin to hola feto hori mai kan hori mai hari yane hanesan nanu umane kan uma behale mane Matabesi tapi bahwa feto iya malun wedurma akhirnya fain hori mai hari uma behalene. Tapi bei hale rinukne kan uma Matabesi. Bei fetone kan bei kolorane. Ane iya sukul bei di rumah. Tadi fain hori mai atau di batan apa ladiak sehingga hari kene. Ya. Jadi bei bere. Artinya ne suku dia Matabesi ini akan larang. Tapi sebut Matabesi. Beiberemos, Matabesi beibere, beihalemos, beihale Matabesi. Beiatimos, beiati Matabesi. Matabesi itu satu. Walaupun akibat daripada perkembangan atau berkembang biak, akibat perkawinan, ya, masuknya pihak lain untuk mengembangkan keturunan di kampung adat ini, sehingga jumlahnya mencapai 12, tetapi semuanya masuk di dalam lingkup atau rangkulan Matabesi. Jadi kampung ini disebut kampung adat Matabesi. Walaupun 12 suku, tetapi kita karena hubungan kawin mawin, hubungan adik kakak, hubungan perempuan dan laki-laki, itu kita menjadi satu saja. Ya. Sedikit ditambahkan oleh Bapak Pius, silakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang Matabesi, itu memang akhir-akhir ini dia memang merupakan satu museum hidup yang ada di seputaran kota Tambua ini. Tadi dikatakan bahwa di dalam Matabesi ini ada 12 suku. Ya. Dari 12 suku ini memang dia tergabung di dalam satu kesatuan yang disebut Matabesi, tetapi fungsi daripada tiap-tiap suku dan rumah adat ini dia memegang peranan masing-masing. Dia mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai tempat untuk menimba kekuatan, ilmu kebal dalam menghadapi perang, perkara dan lain sebagainya. Ada yang berfungsi untuk tadi ritual-ritual ketika panen hasil perdana, tetapi pada saat panen hasil perdana itu kebanyakan dari semua
rumah adat yang di sini melaksanakannya. Hanya tahapan-tahapannya tentu saja berdasarkan strata sosial yang ada pada tiap-tiap rumah suku ini. Seperti tadi ada yang Makoan katakan bahwa sesungguhnya ada tiga tokoh utama. Ada lain yang istilah adatnya itu Kenukulori Halilori atau Fain. Fain itu artinya mendatangkan pihak ibu perempuan, laki-lakinya ada dari suku Matabesi, kita datangkan pihak perempuan itu, istrinya diambil dari suku lain, yang kebetulan mereka berdua, antara perempuan dan laki-laki ini semuanya benar-benar berasal dari keturunan yang mempunyai suku yang sangat dikenal. Oleh karena itu setelah mereka sampai di sini, mereka istilahnya tatoos, koatua, atau mereka bekerja lalu dalam kehidupan mereka itu mereka sudah berkembang biak menjadi orang yang anggotanya sudah banyak, mereka membentuk satu suku lagi. Itu yang seperti tadi dijelaskan oleh Makoan tadi. Kemudian Matabesi ini mempunyai satu keunikan tersendiri bahwa dia sebenarnya panglima perang yang dikenal dengan Motain. Hal ini ada yang dibuktikan bahwa ada satu sumur yang sangat-sangat sakral. Kalau kita melihat dari makna filosofi yang terkandung di dalam sumur itu, ketika zaman dulu para pahlawan yang keluar dari sini pergi berperang, ketika kembali dari medan perang, sebelum mereka pahlawan-pahlawan itu masuk ke dalam kampung ini, mereka harus bersihkan diri dengan seluruh peralatan perangnya, dibersihkan dulu di sumur itu. Setelah mereka membersihkan diri dengan seluruh peralatan perang itu, baru boleh masuk ke dalam sini. Kampung. Kalau sebelum bersihkan, takutnya jangan sampai akibat dari perang itu, karena keyakinan masyarakat tradisi itu bahwa itu darah itu panas, ran manas, darah itu panas sekali, sehingga kalau sampai darah orang itu tidak dibersihkan, panasnya itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di dalam kampung adat kali ini itu. yang bisa saya tahu. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya kampung adat Matabesi ini budayanya seperti apa, dan kita tahu bersama bahwa di lokasi kampung adat Matabesi ini adalah sebuah museum yang hidup karena semua artefak budaya di sini ada di sini. Kita akan mencoba mencari tahu, seperti saya bilang tadi, mengapa sih sebuah museum yang hidup? Karena ketika kita melihat suatu museum, ini semuanya adalah benda mati. Tapi kampung adat Matabesi ini dijuluki sebagai living museum. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kampung Adat Matabesi, Living Museum. Kita akan mencoba mencari tahu bersama 3 tokoh adat yang masih bersama saya saat ini. Ada Bapak Hendrikus, Bapak Pius, dan juga Romo Siktus. Dan saat ini kita berada di Museum Fohorai. Kita akan mencoba mencari tahu apa saja yang ada di Museum Fohorai ini. Dan
Paling pertama saya akan ke Romo Siktus. Di kampung adat Matabesi ini, seperti yang sudah kita gaungkan dari awal, living museum, museum yang hidup. Karena Romo, kalau kita mengunjungi suatu museum itu yang kita lihat ini seperti ini, adalah benda-benda mati. Tetapi kenapa disebut living museum, museum yang hidup? Kalau kita masuk di kampung adat Matabesi ini, kita akan bertemu bukan hanya dengan museum, tetapi mulai dari pintu gerbang, entah dari pintu gerbang matahari terbit atau matahari terbenam, kita akan bertemu dengan banyak hal. Bertemu dengan rumah adat dengan konstruksi seperti yang dikenal. Konstruksi seringkali mereka katakan konstruksi kapal terbalik, seperti rumah kapal terbalik. Itu berbeda dengan konstruksi di tempat yang di daerah pegunungan, di daerah katakan daerah Dawan, daerah TTU, yang rumahnya mirip seperti gunungan. Jadi ini kapal terbalik, di sana gunungan. Kita akan bertemu dengan banyak pohon. Kita akan bertemu dengan banyak batu. Kita akan bertemu dengan tempat sesajen. Rumah-rumah tinggal, ada sumur. Ada begitu banyak hal yang kita membangun satu museum Fohorai seperti yang dilihat ini. Kebetulan di kampung adat Matabesi, dia ada banyak koleksi, ya. Koleksi yang berhubungan dengan seni, misalnya alat-alat musik, anyaman, tenunan, model kain, bisa artefak-artefak lain, atau beberapa model bebatuan yang kita rasa ini tertarik, ini perlu diteliti. Itu kita temukan di dalam kampung ini sendiri. Entah itu kerang atau keong, kami belum bisa pastikan. Nanti ada ahli yang bisa memastikan itu. Ada dapat kunjungan juga dari teman-teman dari Balai Arkeologi, dan mereka mengatakan bahwa ini merupakan satu kampung tua yang bisa menceritakan tentang banyak hal. Tadi dikatakan bahwa satu living museum. Beberapa teman mengatakan open air museum. Tapi kita lebih setuju dengan living museum, karena setiap benda di sini itu bisa menceritakan tentang dirinya sendiri. Ya, tadi saya katakan rumah. Ketika kita bertemu dengan rumah, rumah akan menceritakan tentang banyak hal, tentang asal-usul, tentang status dan kedudukan, tentang identitas dari anak-anak di dalam suku Matabesi ini sendiri. Itu bisa terbaca di dalam struktur rumah adat Matabesi, yang tentu kita butuh waktu yang cukup lama atau banyak untuk menjelaskan tentang struktur itu. Atau ketika kita bertemu dengan katakan ini koleksi seperti yang berada di sekitar kita, ini merupakan motif-motif yang muncul di dalam kain adat, Atau bisa kita lihat juga binatang-binatang yang dalam pandangan tradisional itu adalah binatang yang kita anggap suci dan kudus. Binatang simbolik atau binatang-binatang totem. Mengenai ini sebentar nanti Bapak Pius bisa menjelaskan. Jadi Matabesi itu satu museum yang hidup. Karena sebagaimana tadi dikatakan, museum hanya menyimpan benda mati. Iya. Tetapi museum atau Matabesi menyimpan sesuatu yang hidup. Masih ada tariannya, masih ada likurainya. Ya. Masih ada TB-nya, ada nyanyian-nyanyian tradisional, atau kenanuk, semacam pantun tradisional. Ya. Kalau Bapak Romo sendiri masih tahu pantun tradisionalnya? Untuk pantun tradisional tentu kita banyak, tetapi saya berpikir bagian ini guru saya ini bisa menjelaskan. Ya. Bagaimana murid bisa omong di antara Ada gurunya. ada gurunya. Iya. Ya. Tapi pantun-pantun berhubungan dengan moralitas, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan sikap hidup, kemalasan, berhubungan dengan emosi, itu bisa. Ya. Misalnya kalau lagi emosi orang, ya, marah orang, ya toh, ya mereka biasanya menggunakan pantun tertentu, bahasa kiasan tertentu pantun. supaya orang itu jangan lagi marah toh, ya toh. Nawan sa alabele Hati Sukawi. hati Sukawi.
Mati Mala Sukawi, Lelen Tuntasi. Contoh. Coba Bapak Pius sebutkan ulang lagi, mungkin bisa Ya. salah satu pantunnya. Ya. Menarik ini ceritanya. Atau misalnya kalau menyangkut perilaku orang lidak sendiri, toh, berarti orang katakan apa? Lidak Lidak ulu kaletek, lidak lia uman. uman. Tamata omon metan, Toenak lelas. Ya. Artinya apa ini, Bapak Romo? Ini pantun yang berhubungan dengan apa ya? Boleh dibilang watak orang lidak. yang keras ya. Dia tidak pernah mengakui atau mengalah untuk orang lain. Ya. Walaupun dia sudah salah, tetapi dia sudah masuk di dalam. Sampai di pengadilan pun Kita berjuang dia mati-mati. Sampai terguling-guling pun dia tetap mau berjuang untuk memenangkan perkara. Tapi nilai moralnya Pak Pio, saya pikir kita harus berjuang dulu dengan segala macam upaya, segala macam kekuatan. Bahkan kita bisa minta juga bantuan leluhur Ya, untuk bisa memenangkan satu perkara. Ya. Kita bisa menggunakan banyak hal. Nah, ini sebenarnya filosofi. Jangan pernah mengalah dulu. Kita berjuang dulu. Berjuang. Jadi tidak kita hanya melihat, tapi punya cerita dari setiap benda-benda cagar ataupun ritual budaya yang dilakukan di Kampung Adat Matabesi ini. Benar gitu ya, Bapak Romo ya? Ya, artinya omong tentang living museum itu adalah omong tentang manusia yang menghidupkan budaya. Kain ini kan kain mati, tetapi yang menghidupkan itu, yang membuat ini kan orang yang hidup. Yang menanam kapas itu adalah manusia. Yang kemudian memintal benang itu adalah juga anak-anak manusia. Artinya pewaris atau pemangku kepentingan budaya itu yang silakan meneruskan. Sehingga jadi kain yang kemudian kita pakai. Jadi destar yang kemudian kita pakai. Ya. Bapak Pius menggambarkan Living Museum Matabesi. baik. Matabesi merupakan satu museum hidup. Dan ini memang saya sangat setuju dengan bahasa ini, kata-kata ini. Karena ketika orang datang di Matabesi, memang yang dia datang, yang dia jumpai itu rumah adat, Ya. ada tempat-tempat persembahan atau istilah adatnya foho, ada menhir Altar. itu dia sebagai itu tempat persembahan, lalu tempat untuk menyampaikan segala sesuatu. Kemudian ketika dia masuk sampai di Museum Fohorai, pasti dia akan melihat gambar, foto, benda-benda mati. Tetapi kenapa dia dikatakan museum hidup? Karena dia di selain gambar yang indah dan lain sebagainya, ada makna-makna yang bisa menceritakan sendiri dari benda-benda itu. Dia bisa menceritakan dirinya. Dan dia menceritakan diri itu lewat penuturan, dan orang-orang yang ada di dalam Kampung Matabesi ini masih bisa menceritakan tentang benda-benda mati yang terpapang di museum Di ini. dalam museum ini. Kemudian yang paling unik itu bahwa di dalam rumah adat itu tersimpan begitu banyak nilai-nilai yang tidak bisa diselami oleh manusia sekarang. Dan saya biasa katakan di mana-mana bahwa rumah adat di seluruh kabupaten ini, tetapi khusus di Matabesi ini, merupakan pusat segala ilmu di muka bumi ini, termasuk agama. Agama pun dia hadir lewat rumah adat. Arsitektur rumah-rumah modern ini diambil dasarnya dari rumah adat. sini. Rumah adat. Dari Sehingga rumah adat. ketika orang masuk di rumah adat, jangan lihat kayu yang jelek dan lain sebagainya, tetapi lihat makna filosofinya. Jadi living museum adalah kata yang tepat untuk Matabesi untuk saat ini. Karena di kampung-kampung adat lain belum mereka sentuh dan belum mereka melihat hal-hal positif untuk menceritakan kepada anak cucu dan kepada para pengunjung yang datang di sini. Iya. Dan
Romo Siktus ingin menambahkan, silakan. Baik, di bagian belakang ini museum dekat Gunung Batu itu merupakan ekosistem herbal dan obat-obatan. Nah, omong tentang ethnomedicine, omong tentang pengobatan tradisional atau traditional healing itu luas sekali. Dan Bapak Makoan ini setiap hari bergelut dengan hal seperti itu. Jadi kenapa dulu masyarakat tradisional itu bertahan? Itu Umurnya sampai kadang 100 tahun ke atas gitu ya, ya. umur panjang, Umur panjang. kekuatannya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk kita itu agak mustahil sekarang ini. Ya, mengapa? Karena mereka dekat dengan alam. Ketika mereka sakit, mereka tidak ke apotek. Tapi mereka bertanya kepada ibu bumi. Saya sekarang sakit, ibu bumi sembuhkan saya. Ya, ibu bumi itu ada pohon, ada tanaman, ada perdu, ada macam-macam. Yang kalau untuk kita masyarakat modern lihat sepintas itu tidak ada guna, tapi masyarakat adat, oh yang itu obat untuk apa, yang ini tanaman untuk apa, yang ini untuk apa. Makanya kita coba hidupkan lagi di satu bagian museum untuk itu. Memang sudah disiapkan untuk saat Alam ini. sudah siapkan, kita cukup jaga. Alam sudah Lestarikan. siapkan, kita cukup Lestarikan saja. Ya. Yang tidak ada kita bisa adakan. Berarti obat-obatan herbal itu sudah ada di kampung Ada. ini. Sudah ada. Jadi tinggal bagaimana dirawat sehingga tumbuh dengan baik Ya. begitu. Dan dipakai untuk peruntukan. Sampai saat ini dipakai. Sampai bisa dilihat di belakang contoh satu kayu itu misalnya. Bisa unit bawah kayu itu. Nah itu. Ini kayu ular. Oh iya. Ini kayu ular. Mengobati penyakit malaria. Malaria. Ini karena pahitnya bisa mengobati malaria. Tapi kayu ular itu bisa mengobati penyakit bermacam-macam. Nanti bisa dilihat. Ya. Jadi bukan ditaruh sembarangan kayu ini Iya. di dalam Ya, ini museum memang kayu ya. ular. Ini kayu ular. Namanya Pakmoruk. kayu ular. Pakmoruk. Obat. Banyak kegunaannya. Banyak kegunaannya. Ada banyak di sebelah sana kalau kita mau ambil begitu banyak. Bisa daunnya, bisa batangnya, bisa akarnya, bisa kulitnya. Nah ini cara untuk mempertahankan hidup di masyarakat tradisional itu ya seperti itu. Ya. Dan siapa yang melakukan itu? Siapa yang mendoakan itu? Ya Makoan. Makoan. Baik. Baik, mungkin saya tambah sedikit. Silakan. Tadi terkait motif. Motif-motif itu sebenarnya bahasa. Adalah satu bahasa. Karena leluhur dulu ini, leluhur orang Belu pada umumnya, khususnya di Matabesi ini, tidak menganut satu sistem yang namanya tradisi tulis. Sehingga dokumentasi yang ditinggalkan untuk tulisan-tulisan sebagai dokumentasi untuk ditinggalkan kepada anak cucu tidak ada. Tidak ada. Iya. Hanya mereka menyampaikannya lewat tuturan. Bahasa tutur. Dan bahasa tutur ini supaya terus dikenang oleh anak cucu atau turunan generasi berikutnya, mereka buat dalam bentuk bahasa-bahasa simbol seperti ukiran yang ada pada pintu rumah adat, ada pada tiang-tiang rumah adat, ada pada aitos atau tiang yang ada di depan rumah adat, motif kain. Ini bahasa-bahasa simbol yang mengandung makna. Contoh, ada tenun yang motifnya cecak. Itu sebenarnya mereka mau pesan. Ada nilai pesan moral yang disampaikan bahwa cecak adalah satu binatang yang sebenarnya harus dilindungi. Karena cecak itu adalah binatang peramal situasi dan kondisi bagi seorang manusia. Ketika dia mau melakukan sesuatu dan cicak bunyi, sampai hari ini pun semua orang pasti akan ketuk. Ya. Ketika dibunyi. Ya, dia bunyi semua orang Itu pasti akan ketuk. artinya apa, Bapak Pius? Kita kadang-kadang juga mengikuti tradisi itu, tapi kita tidak mengetahui maknanya Ya, begitu. maknanya bahwa cicak itu dia berbunyi, berarti dia sedang menentukan situasi yang akan terjadi terhadap manusia itu. Jadi umpamanya kalau dia keluar dari rumah adat, dia setelah mengambil ilmu kebal, dia keluar dari rumah adat untuk berangkat pergi kerja.
Kalau cicak itu berbunyi di depan dia, orang itu, maka orang di dalam rumah itu akan mengatakan, stop, kau tidak boleh berangkat. Karena kalau kau pergi, pasti kau akan terluka atau tewas. Bahasa alamnya Ya. sudah disampaikan oleh seekor cicak Ya. tadi. Tetapi kalau dia bunyi dari belakang, mereka akan bilang, pergilah, kau akan berjalan mulus. Oleh karena itu cicak bunyi semua orang sampai dengan hari ini Iya. pasti akan ketuk apa saja yang ada di sekitar. Termasuk saya juga, tapi Iya. saya tidak mengetahui maknanya. Ya. Ketika diketuk Jadi itu sebenarnya maknanya apa? Ini bahasa simbol. Yang sebenarnya ada pesan moral yang disampaikan oleh leluhur lewat motif. Ada motif tokek. Iya. Tokek itu menurut leluhur itu dia satu binatang BMKG. Kok bisa sih Bapak Pius Ya. BMKG? Karena tokek menurut mereka dia tidak sembarang berbunyi selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu dia tidak sembarang. Sampai toh kalau dia berbunyi itu berarti ada hal-hal teknis yang mungkin ada semut yang masuk di mata. Musim hujan sudah mulai dekat. Jadi 4 atau 5 bulan menjelang musim hujan tokek akan Dia akan berbunyi. berbunyi. Ketika sampai hujan, besok atau lusa pasti akan Pasti hujan akan betul. hujan. Memang leluhur itu, nenek moyang kita itu memang sangat sekali mempercaya akan kehidupan alam Iya. seperti itu. Semua petunjuk itu datangnya dari alam. Ya. Seperti Jadi memang ini yang tadi Romo katakan bahwa itu ada ukiran-ukiran itu semua bahasa simbol yang kaitannya juga dengan totem. Mereka yakin. Ada yang meyakini leluhurnya dari buaya. Sehingga di dalam rumah adatnya itu harus ada gambar buaya. Buaya. Ada yang meyakini leluhurnya itu jelmaan dari rusa. Sehingga dia mengabadikan itu supaya tetap menjadi kenangan itu, abadikannya di tiang-tiang rumah Tiang-tiang adat. rumah itu ada ukiran-ukiran seperti itu. Belut. Jadi ukiran-ukiran di rumah adat itu tidak asal Tidak ukir. asal diukir saja. Tidak. Saya Dia senang. mengandung makna. Jadi kadang kita yang berkunjung itu ini ukiran berarti orangnya senangnya buaya seperti itu atau seperti ini. Ya. Ada ukiran-ukiran bunga, kita juga tidak mengerti tapi sebenarnya semua punya makna Ya. sebenarnya Bapak Pius. Semacam motif kain adat. Kenapa orang tidak pakai kapal terbang untuk gambar di sini? Tetapi mereka tenun dan itu tidak pernah mereka belajar untuk menggambar. Tidak ada desainnya Tidak terlebih ada dahulu. desain. Begitu mereka buat motif itu, setelah tenun dia akan tergambar dengan sendirinya. Kalau Bapak Romo juga Bapak Pius juga Bapak Hendrikus, kita tahu bahwa ini Kampung Adat Mata Besi ini sudah mulai gencar dipromosikan. Bapak Makoan, Bapak Hendrik, apa yang harus diwaspadai ataupun kalau misalnya Bapak Makoan kita kalau ke rumah-rumah adat itu kalau misalnya kita tidak boleh terantuk seperti itu. Kalau untuk Kampung Adat Mata Besi ini sendiri apa yang harus dijaga oleh para wisatawan yang ingin berkunjung karena kalau dilihat jaraknya Kampung Adat Mata Besi ini berada di pusat kota ini, tidak jauh dari dari pusat kota seperti itu. Memang suku Mata Besi kalau no tamu makatu mai tamai ya kota sesuai atau melulik Mata Besi ini harus kita kaba dan kita mesti istilahnya adat wanita mama wanita kita mesti rai yang melulik supaya siamos la belesirus kita siano dinatene bahwa noi maine los mamata nolet nyakan wan no bein aina nutak lima nutak supaya sia bele sia kita siri sala aida silanya no belian kita siri sala aida ainolian atau peko salah fatuk nolian jadi begitu nunian. Mungkin bisa diterjemahkan Bapak Romo. Masyarakat adat pada umumnya punya protokol ya, standar protokol tertentu, termasuk juga di Mata Besi. Jadi pada umumnya tamu atau undangan atau wisman yang hadir atau yang datang mengunjungi kampung adat ini pertama-tama
sesuai dengan standar protokol adat adalah meminta izin. Meminta izinnya tentu lewat tua-tua adat di sini. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Henrikus sebagai makuan. Dia akan menerima tamu, entah dengan maksud apa, nanti akan disampaikan. Maksudnya adalah mau katakan ikut upacara. Maksudnya adalah mau melihat kampung ini. Maksudnya adalah mau berkunjung untuk belajar sesuatu. Jadi itu prinsipnya adalah minta izin. Tentu dengan standar tertentu. Ya, biasanya berupa doa, uang siripinang, misalnya seperti itu. Hal-hal lain tentu sangat normal ya. Misalnya ada tempat yang boleh dikunjungi, ada tempat yang tidak boleh dikunjungi, boleh dilewati, tidak boleh dilewati, boleh diraba, tidak boleh diraba. Dan itu tentu dalam pendampingan itu nanti akan disampaikan. Ya, karena memang sejauh ini tidak ada semacam sign atau tanda berupa kata-kata awasan atau larangan, seperti rambu-rambu. Tapi dalam masyarakat adat yang di dalam ekosistem atau komunitas itu sudah tahu. Tetapi untuk tamu undangan biasanya diberitahu pada saat itu. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Dari perbincangan kita kemarin pada saat survei awal itu ya Bapak Romo, saya mendengar ada batu pemali. Nah, kalau batu pemali ini kan berarti ada hal yang tidak boleh kita, misalnya seperti yang Bapak Romo sampaikan, mungkin kita pegang gitu, atau seperti apa? Boleh digambarkan batu pemali? Saya ke Bapak Pius atau Bapak Romo untuk batu pemali ini. Ya, yang dimaksud batu pemali itu sebenarnya 3 bukit pemali. Ya, 3 bukit pemali itu dalam bahasa adat itu Tuik Potolo, Patak Potolo. Jadi 3 bukit yaitu Sumetar Ofau Kakua itu merupakan bukit-bukit batu yang mengelilingi kampung ini, itu dianggap suci, dianggap kudus oleh anggota suku ini. Tentu beberapa upacara dilaksanakan di 3 batu pemali. 3 batu pemali ini. Ya, upacara itu ya orang-orang tua mereka yang melakukan upacara itu. Ya. Kami mau ke sana lihat keindahan alam ini. Siapa bilang tidak boleh? Tapi 3 batu ini sungguh-sungguh punya arti untuk Kampung Adat Matabesi ini. Iya, Bapak Pius mungkin mau tambah? Silakan. Terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, saya mungkin melihat dari rumah adat. Di sini ada satu rumah adat yang sesungguhnya tidak sembarang orang masuk ke sana. Itu rumah Kekaluk. Yang rumah satu yang di depan. Itu di depan itu pun parkir motor di situ juga tidak boleh. Karena itu dia mempunyai, diyakini oleh masyarakat tradisi sini, dia mempunyai satu kekuatan magic. Untuk hal-hal yang berkaitan dan magic, dia mintanya ke sana. Juga di beberapa rumah adat yang di sini, ada yang perempuan boleh masuk, ada yang tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali penjaganya. Penjaga rumahnya, itu pun yang menjaga rumah itu pun dia hanya sebatas di tempat yang ditunjuk di dalam itu, di mana tempat perempuan. Jadi tidak bisa mengelilingi semua seperti itu. Karena di dalam itu ada bagian-bagian yang mungkin ada yang punya bagian pembatas, ada yang tidak. Oleh karena itu di sini nanti ketika ada kunjungan, kenapa harus didampingi? Kenapa harus didampingi? Karena takutnya fatal terhadap hal-hal yang dilarang, tidak boleh tadi. Memang secara logika mungkin kita berpikir ini dia hanya rumah biasa saja. Ini. Tetapi karena setiap tahun, setiap ada momen yang ini, mereka selalu membuat ritual, sehingga pada saat membuat ritual itu leluhur betul-betul datang, dan itu diyakini benar bahwa datang.
Dan ketika dia datang itu, dia menghuni rumah ini, menjaga, memelihara, sehingga bagi pengunjung diminta dengan hormat untuk datang mentaati segala aturan yang terjadi di dalam kampung ini, sehingga kelestarian budayanya tetap kita jaga. Tetap dijaga. Seperti Iya. Bapak Romo, ketika ada yang melanggar tata adat di dalam kampung adat Matabesi ini, apa yang bisa terjadi? Setiap perbuatan baik itu akan mendapat ganjaran baik. Setiap perbuatan yang buruk akan mendapat hukuman. Itu hukum alam ya, hukum alam. Jadi ketika kita membuat sebuah persoalan atau masalah, entah sengaja ataupun tidak sengaja dalam kampung adat ini, kita pada prinsipnya bisa memulihkan. Itu kira-kira seperti kalau kita bertengkar, kita bisa pulihkan. Kalau kita berkelahi, kita bisa memulihkan kembali hubungan itu dengan sejumlah syarat atau prosedur. Sama juga di dalam masyarakat adat. Misalnya tempat pamali yang kita tidak boleh langgar. Iya. Kalau saya dengan tahu dan mau melanggar, berarti hukuman saya tentu lebih berat. Tetapi kalau saya tidak tahu dan saya melanggar itu, berarti saya memang akan mendapatkan teguran atau hukuman, tetapi sifatnya tentu lebih ringan karena saya belum tahu atau orang tersebut belum tahu. Tapi prinsipnya semua bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Contoh misalnya maka kaluk, itu kan perempuan tidak boleh. Tapi kalau perempuan itu misalnya dia belum tahu apa-apa dan dia terlanjur masuk ke dalam atau melintas di dalam area yang sangat dilarang, pada prinsipnya bisa dipulihkan. Kita pulihkan dengan korban. Korban tadi dikatakan lirasman. Lirasman ini ada hubungan dengan binatang dengan ayam. Bersayap, ayam. Lirasman itu maksudnya ayam. Ya. Kalau rana matir itu maksudnya babi. Ya. Jadi tergantung tingkat kesalahan dan dengan sejumlah denda yang disepakati, kemudian untuk dimohonkan lagi katakan ampunan untuk bisa terhindar dari malapetaka. Bahkan untuk beberapa kasus kalau wanita harus masuk ke dalam kompleks seperti itu, menurut tua-tua, perempuan itu kemudian akan dikenakan hukuman tidak bisa ada anak. Mandul. Menjadi mandul seumur hidup. Baik. Ya. Jadi kita masuk dalam suasana yang kita tidak tahu, kita bertanya. Sesudah kita bertanya, mari kita taati. Kalau aturan itu kita taati, kita selamat. Kalau aturan itu kita tidak taati, kita akan dihukum. Dan masyarakat adat mengenal tingkatan-tingkatan hukuman. Mulai dari yang paling ringan, teguran, sampai tingkatan yang paling berat. Dan dampak daripada dampaknya itu apabila tadi tingkatan yang disampaikan oleh Romo itu tidak dilaksanakan, bisa terjadi umpamanya tadi rumah kekaluk tadi itu dilarang, perempuan dilarang melintas di depannya dan dilarang untuk masuk ke dalam. Sampai dia dengan tahu dan mau dia masuk ke dalam, dampaknya itu dia bisa mati. Atau kalau bagi yang belum menikah, kemudian hari dia tidak punya turunan. Tidak akan punya keturunan. Ya, dia tidak punya turunan. Wow. Jadi biar ke dokter ahli 1000 kali pun dia tidak akan bisa. Kecuali dipulihkan kembali di rumah adat dipulihkan tersebut. Kembali itu bisa. Baik. Berarti memang harus berhati-hati. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Romo tadi, kalau sudah dikasih tahu, mari dihormati dan ditaati untuk para pengunjungnya. Begitu juga di rumah-rumah adat yang lain, itu juga punya dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Kampung Adat Matabesi merupakan sebuah museum besar. Museum dengan kanopi alam dan tradisi yang masih eksis seperti ritual-ritual adat yang mencerminkan budaya dan jati diri orang Tetun pada umumnya. Tetap bersama kami masih di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di masa saat ini juga kita ingin mengetahui bagaimana para tokoh adat di Kampung Adat Matabesi ini tetap mempertahankan kebudayaan yang ada sehingga tetap terus dilestarikan hingga anak cucu. Bagaimana Kampung Adat Matabesi ini tetap dipertahankan di tengah-tengah kebudayaan ini yang kalau kita masuk di krisis global seperti itu. Saya ingin mulai dulu dari Bapak Pius dan juga bagaimana usaha dari para tokoh adat sendiri meneruskan cerita-cerita budaya ini hingga anak cucu sehingga sampai kami pun yang masih di usia bawah seperti itu mengetahui cerita-cerita budaya sehingga akhirnya tidak pudar ataupun tidak ditelan zaman seperti itu. Mungkin dari Bapak Pius. Baik, untuk hal seperti ini, terutama kebudayaan yang hidup di Matabesi ini, saya mengharapkan bahwa ini, tadi saya sudah katakan bahwa ini merupakan satu tradisi tutur yang belum ada dokumentasi yang baku dari leluhur. Maka ini saya minta kepada para penutur, para tua-tua adat, tokoh adat, supaya ke orang-orang tua di dalam keluarga, supaya mereka bisa menuturkan hal-hal yang baik ini, meneruskan kepada generasi berikutnya, terutama di dalam keluarga kepada anak-anak, supaya anak-anak ini bisa menjadikan ini sebagai pedoman hidup, fondasi buat mereka, sehingga mereka tidak luntur oleh derasnya arus globalisasi yang begitu kuat, sehingga mereka tetap mempertahankan ini di hari-hari esok untuk menemukan jati diri mereka. Kemudian bagi orang-orang tua, para tokoh budaya, diharapkan supaya 10 pokok kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan itu yang ada dan hidup di sini, kalau bisa dihidupkan seperti cerita raya, tradisi, lisan, apa semua itu, pengetahuan tradisional tadi, termasuk makanan-makanan lokal itu dihidupkan supaya ini dijadikan dasar untuk anak-anak itu di kemudian bisa mengenal jati diri mereka sebagai orang Belu, sebagai orang Matabesi. Baik, Bapak Hendrikus. Baik ke Bapak Hendrikus. Jadi kalau menurut adat Matabesi atau adat Rai Belu, kalau jangan kebudayaan sana atau lalakon dan idane wamben idane harus hatene adat. Dan wamben jalan tene adat, lawarik kuan sini maklana tene adat, harus inan aman atau mata sini harus cale. Gambarkan borik lawarik sia. Misalnya itas hamulak atau sapaan adat hase ematamu. Kan wain lawarik kuan igusnya lan tentian. Baik, inti pembicaraan tadi yang disampaikan adalah bahwa regenerasi nilai ya itu menjadi tanggung jawab dari orang tua kepada anak cucu, sehingga tadi dikatakan bahwa anak cucu mengikuti teladan apa yang diwariskan oleh orang-orang tua mereka. Orang-orang tua menerima warisan itu dari orang-orang yang jauh lebih tua lagi dan sampai kepada tingkatan leluhur. Jadi cara meneruskan itu hanya dengan cara mewariskan nilai-nilai itu, dengan terus-menerus menyampaikan hal-hal baik dan melibatkan anak-anak di dalam proses itu sehingga mereka menjadi orang yang taat kepada nilai-nilai budaya, sehingga bisa bertahan di tengah krisis global. Kalau dari Bapak Romo sendiri?
Baik, ada banyak krisis global ya sekarang, krisis lingkungan hidup, kerusakan alam, ya, krisis moral. Ada begitu banyak krisis, dan ketika melihat banyak krisis seperti ini, saya kemudian kembali merefleksikan nilai-nilai budaya yang tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama-agama besar. Tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh hukum positif. Nah, untuk saya secara pribadi, generasi muda kita sekarang perlu dilibatkan di dalam proses seperti ini. Jadi, dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Dilibatkan di dalam festival-festival kebudayaan. Dilibatkan di dalam perhelatan-perhelatan kebudayaan. Maksud daripada melibatkan ini adalah agar generasi muda kita bisa mengenal nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai keberanian, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai yang baik yang bisa terwujud di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan itu. Nilai-nilai itu kemudian terlihat di dalam kehidupan yang lebih konkret. Jadi menurut saya kalau orang bisa berhasil di dalam kehidupan yang konkret, orang juga perlu mewariskan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya itu kemudian akan dipakai untuk membuat hidup jauh lebih berkualitas. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sudah banyak yang kita dengar terkait dengan cerita budaya dari Kampung Adat Matabesi ini yang dijuluki sebagai Museum Hidup, Living Museum. Terima kasih untuk para tokoh adat yang sudah mau berbagi cerita bersama kami. Bapak Pius Wahid, terima kasih waktunya sudah bisa berbagi. Bapak Hendrikus juga terima kasih, dan juga Bapak Romo Siktus, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Inilah cerita Kampung Adat Matabesi yang bukan hanya sekedar sebagai kampung yang memiliki beberapa rumah adat, tetapi Matabesi ini adalah sebuah museum yang besar, museum yang hidup, yang tetap mencerminkan jati diri orang Tetun pada umumnya. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Belu Atambua, pastikan Anda tidak melewatkan waktu Anda untuk mengunjungi Kampung Adat Matabesi. Ada berbagai cerita budaya yang bisa Anda pelajari. Obrolan budaya RRI Net, saya Yuni Tome, sampai jumpa.